Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari bangkit berdiri. Haleluya, sebab Kau Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya setianya. Mari semua nyatakan Tuhan itu baik. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari semua dengan hatimu, dengan suaramu, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan, come on. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, Dia absolut baik. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan itu baik. Dari suaramu, dari hatimu, dari rohmu, mengalir pagi ini ucapan syukur. Sebab Tuhan itu baik atas hidupmu, atas hidupku. Haleluya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Yang percaya Tuhan itu baik, mari serukan. Haleluya. Oh, Tuhan baik. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Dan kami boleh merasakan sukacita surga ada
ada di tempat ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kuasa-Nya di tengah yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya. Yes Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Lambaikan tanganmu serukan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Engkau selalu ada dalam hati kami Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa semua lagu yang kami nyanyikan senada dengan surga dan sudah dinyanyikan di sana untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Woo. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan bersukacita kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan
sudah dinyanyikan di dalam kerajaan surga untuk memuji dan menyembah, mengeluarkan satu nama yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati. Ucap syukur kami melimpah Tuhan, kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak buat nafas yang kami hirup. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih pagi hari ini kami ada di sini. Sekali lagi Kau berikan setiap kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Semua karena Engkau baik. Ini persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati setiap persembahan pagi hari ini. Persembahan ini berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Future People, Happy Super Sunday. Welcome to ICF Lamongan Indah. Senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu Saudara pada ibadah pagi hari ini. Kiranya kita selalu penuh damai sukacita dari Tuhan. Bersama saya Rea, kita saksikan Enis minggu ini. Mari bergabung di doa pengharapan minggu ini hari Selasa jam 7 malam di Ruang Hijau. Don't forget Super Youth every Saturday at 6 p.m. Halo adik-adik kids, jangan lupa ibadah sekolah minggu hari ini jam 9 pagi di lantai 2 Ruang iKids. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan mengenai perbuatan baik Tabita. See you! Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR berikut ini. Mari mengawali hari dengan bergabung di doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi di Ruang Hijau dan hari Senin sampai Kamis jam setengah 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Jangan lupa Discipleship Journey hari ini setelah ibadah kedua.
Shalom para pria-pria yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa bergabung dalam Iman tanggal 30 Juni jam 4 sore dengan tema Dalam Yesus Ada Harapan. Kita akan dilayani oleh Bapak Darius. Kami mengajak partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam perawatan gedung gereja dengan menyisihkan Rp10.000 setiap minggunya dimasukkan ke dalam amplop persembahan pembangunan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan melalui amplop iShare. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Demikian Enis kita untuk minggu ini. Ikuti terus perkembangan gereja kita melalui Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp gereja. And always remember, people is our mission. Connect with God and make disciple. Live in calling. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. 2019 di Hong Kong terjadi unjuk rasa besar-besaran melawan hukum ekstradisi ke China. Di sana ada pemukulan, bahkan ada yang tewas. Bapak Ibu Saudara, 3 jam demonstran itu menaikkan pujian ini. Ketika semuanya menjadi chaos, namun ketika mereka pujikan ini berulang-ulang, terjadi perubahan atas sikap dari seluruh polisi dan bahkan dicabut ekstradisi ke China. Pagi ini saya mau katakan, di dalam pujian di sana ada mujizat, di sana ada kuasa. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, ketika engkau menaikkan pujian dan kau percaya, maka mukjizat itu terjadi. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita naikkan dengan suaramu yang terbaik, dengan hatimu yang terbaik, dengan rohmu. Haleluya. Everybody say. Oh, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to
the Lord. Everybody singing. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Mari naikkan. Sing hallelujah. Ribuan tahun yang lalu, ketika bangsa Israel berhadapan-hadapan dengan musuh di benteng Jericho, mereka melakukan yang sama. Mereka percaya ketika mereka menaikkan sorak-sorai pujian, terjadi mukjizat. Pagi hari ini, mari teriakan sound of praise, supaya ada terobosan dalam hidupmu, supaya yang sakit disembuhkan, supaya yang lemah dikuatkan, setiap keluarga dipulihkan. Demi nama Yesus, sing hallelujah to the Lord. Come on. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Oh, mari sembah Dia, mendekat padanya. Oh, sing everybody sing. Sebab Kau saja yang layak kami cintikan Tuhan. Oh, segala nama Mari gereja Tuhan, sembah Dia, sebab tidak ada alasan untuk kita tidak menyembahnya. Dia terlalu baik bagi hidupmu dan hidupku. Oh, anugerah terbesar sudah Dia berikan. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Syarana masih. Mari datang, mendekat kepadanya, mendekat kepada hadirat-Nya. Ucapkanlah pujianmu, penyembahanmu, supaya jiwamu mendengar, supaya rohmu mendengar bahwa ada kuasa dalam pujian. Jangan takut dan gentar hatimu. Mari datang mendekat. Sudah lunas terbayar di atas kayu salib. Jangan takut mendekat kepada hadirat-Nya. Oh, mari terus naik pujian, penyembahan, cari hidupmu. Pujilah Tuhan.
malaikat-malaikat di surga, kita naikkan penyembahan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, segenap batinku. Dia yang menebus engkau dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Syukur bagi Dia. Haleluya. Jericho down, Jericho down. Tembok Jericho dihancurkan oleh penyembahanmu. Haleluya. Semua tembok-tembok yang menghalangi engkau datang kepada Tuhan dan menerima setiap berkat, setiap kesembuhan, dihancurkan pagi ini oleh pujianmu, oleh penyembahanmu. Jericho down. Haleluya. Atau jika pagi hari ini seolah tidak terjadi apapun dalam hidupmu, kesulitan ada dalam sekelilingmu, apakah itu alasan untuk engkau tidak menyembah Dia? Sebab panggilanmu adalah penyembah. Mari datang. Sekali-kali kau tidak menolong kami Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Meskipun dapur kami itu menghanguskan kami Tuhan, sekali-kali kami Tuhan tidak akan Tuhan berhenti menyembah-Mu. Sebab rindukan hadirat-Mu datang bersama kami Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan menghampiri setiap hati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, tidak satu pun yang Kau lewatkan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Touch everybody Tuhan. Mari datang terus. Jangan takut. Jangan takut. Kasih-Nya cukup buat hidupmu. Mari sembah, sembah, sembah. Bahkan jikalau tidak ada alasan kau menyembah, paksa roh-Mu untuk menyembah. Sebab panggilan-Mu adalah penyembah. Sembah, sembah.
Cintai dia. Berikan yang terbaik bagi dia. Meskipun kau tidak bisa berbahasa roh, ataupun hidupmu terlalu pahit untuk kau menyembah, bersama saya katakan satu kata ini saja. Yesus. 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 Nama itu berkuasa atas hidupmu. Yesus. 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 Sembah. Terima kasih kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kau menjamah Tuhan setiap kami Tuhan. Terus Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Suasana surga itu turun di gereja ini Tuhan. Bersama penyembah-penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Jehovah Rabbah. Jehovah Rabbah. Sembah. Sembuh dalam nama Yesus. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Kasih setiamu cukup bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turun atas kami Tuhan. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Damai sejahtera-Mu Tuhan. Turun atas kami Tuhan. Jika kau merasa penyembahan ini terlalu lama, bukankah Tuhan setia atas hidupmu sepanjang hidupmu? Bahkan dari engkau belum diciptakan, Dia adalah Tuhan yang memilih hidupmu. Jika saat ini engkau berberat hati untuk menyembah, Dia Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan hidupmu. Masakan engkau berkata dalam hatimu, sudah cukup penyembahanku bagimu Tuhan. Bukankah hidup kita ini penyembah? Bukankah kita ini budak yang sudah dibeli oleh karena Kristus Yesus? Sembah Tuhan. Berikan yang terbaik. Kita beri penghormatan yang terbaik bagi ini.
Syukur bagi Tuhan. Kau membangkitkan gereja ini Tuhan. Penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Syukur bagi Engkau Tuhan. Oh. Jadi pusat penyembahan Tuhan. Oleh karena Tuhan, Kau disukakan oleh penyembah-penyembah ini Tuhan. Yang tidak peduli Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya Tuhan. Mereka menyembah. Datanglah ke hadiratnya. Datanglah ke hadiratnya. Bawalah ucapan syukurmu. Bawa rindumu. Bawa rindumu. Bawa rindumu. Tuhan sanggup memulihkan. Syakiana mate emerapa habayamas enerebe. Ya Tuhan yang sanggup namata amarato osera panama. Jika saat ini engkau lelah, jika saat ini engkau patah semangat, ada Tuhan di hatimu. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Jadikan hatimu persembahan yang harum di hadapannya. Hati yang hancur, tetap Tuhan pandang indah. Bawa hatimu dengan rindu padanya. Bawa hatimu dengan rindu kepadanya. Bawa hatimu dengan rindu kepadanya. Dia akan melawatmu, dia akan melawatmu. Dia akan melawatmu. Firman Tuhan. Di akhir zaman aku akan mencari penyembah-penyembahku yang menyembahku dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah, sedikit waktu lagi, sedikit waktu lagi. Mari cintai Dia dengan penyembahan. Mari rindukan. Engkau setia Tuhan. Engkau setia Tuhan. Ku rindukan. Setiap hari Tuhan. Biar tidak hanya di tempat ini Tuhan. Namun setiap hari Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan. Naik penyembah. Terima kasih.
Jemaat saja, mari rindukan. Jemaat saja, rindukan Roh itu mengurapi hidup. Sekali lagi, mari rindukan dalam hidup. Hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama kuasa-Mu, bersama Roh. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan firman-Mu juga pagi hari ini Tuhan. Bukti penyertaan dan setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Biarlah telinga dan roh kami mendengar. Ada janji yang Kau sediakan bagi hidup kami. Amin. Ada kebenaran yang memerdekakan kami Tuhan. Amin. Dan satu Tuhan, bukti Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sediakan hidup kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Demi nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. IFCF Lamongan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciples. Amin. Silakan duduk.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita diberkati melalui ibadah ini ya Bapak Ibu. Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi Betani. Apa itu maksudnya? Saudara, kita akan membaca di dalam Injil Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu, di sini Yesus ketika mau terangkat ke surga, dia posisinya waktu mau naik ke surga itu ada di luar kota dekat dengan Betani. Jadi terakhir dia di bumi itu posisinya ada di Betani. Betani ini menjadi suatu tempat yang disukai Yesus selain Bukit Zaitun. Menjadi tempat favoritnya Yesus selain Bukit Zaitun. Mengapa bukan Yerusalem? Padahal di Yerusalem ada Bait Suci. Mengapa di Betani? Saudara, Betani itu bukan kota besar. Di zaman PL tidak ada nama Betani itu. Betani itu kampung, Betani itu desa, desa kecil. Tapi di sana Tuhan, ya walaupun itu desa kecil yang letaknya itu 3,2 kilo dari Yerusalem, tapi Tuhan suka di Betani ini. Ya kalau yang di warnai hijau itu Betani, kalau yang dilingkari biru itu Yerusalem. Letaknya cukup dekat Bapak Ibu, 3,2 kilo aja. Tapi ya ini tadi, kenapa Betani menjadi tempat favoritnya Yesus padahal itu hanya kota kecil, bukan kota lah. Itu hanya kampung, itu hanya desa. Tapi di sana Betani menjadi tempat favoritnya Tuhan. Kenapa? Yang pertama kita melihat adalah di sana, di Betani ini, Yesus beristirahat. Ya, tempat istirahatnya Yesus. Favoritnya di Betani. Matius 21 dikatakan, lalu Yesus masuk ke Bait Allah. Bait Allah itu di mana? Di Yerusalem kan? Dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Saudara, jadi Yesus ini sudah dari Betani ke Yerusalem, menyucikan bait suci sampai kemudian sore hampir malam, menjelang malam, balik lagi ke Betani. Kenapa kok tidak bermalam di Yerusalem aja, kota besar, pusat ibadah, ibu kota, pusat penyembahan Israel. Kenapa bukan di Yerusalem, tapi harus balik lagi ke Betani. Nah ini, Betani itu jadi tempat peristirahatannya Yesus, menjadi tempat favoritnya Yesus. Bapak Ibu pasti punya tempat favorit ya, gitu kan. Tempat favoritku itu di resto itu, karena suasananya itu nyaman gitu ya. Makanannya sih biasa aja, tapi suasananya itu nyaman, nyantai. Oh tempat favoritku itu di sana, karena di sana itu aku bisa baca buku dengan tenang gitu ya. Oh tempat favoritku di situ, karena di situ itu musiknya itu mengalun enak, mengalun tenang gitu. Satu kali saya tuh diajak makan anak-anak ya biasalah anak muda itu seleranya itu kan kalau ndak Western ya Japanese kan gitu ya. Selera makannya kan gitu. Lah saya tuh selera makannya itu yang deso-deso gitu loh. Deso-deso gitu. Saya suka kuliner, kuliner yang tradisional. Ya wes lah ngikutin anak gitu kan. Terus waktu di sana, makan itu apa tuh? Makan ramen. Makan ramen itu musiknya berisik, kayak pol. Ini musik Jepang kayak apa tuh? Yo. Aduh. Terus pegawainya ngasih ya itu kertas kritik dan saran. Tulisan nih musiknya elek
gitu ya. Musik elek, berisik gitu. Makan ramen Bu, musiknya itu yang soft, yang gimana, kan begitu. Musiknya kok bisa kayak gitu tuh, itu membuat orang kalau makan ramen, nang cepet, nang habis, nang bubar, nang selesai. Kan gitu saudara, gak bisa menikmati. Bapak Ibu, tempat apa? Tempat favoritnya Bapak Ibu itu di mana? Gitu ya. Kita mungkin masing-masing kita punya tempat favorit. Betani itu menjadi tempat favoritnya Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Biarlah hidup kita Bapak Ibu itu menjadi betaninya Tuhan. Biarlah hidup kita itu menjadi tempat favoritnya Tuhan. Hidup yang menjadi tempat favoritnya Tuhan itu artinya mata Tuhan, hati Tuhan tertuju pada kita, tertuju pada hidup kita. Matanya, hatinya tertuju pada kita karena kita adalah tempat favoritnya. Saudara, Tuhan senang terhadap hidup kita. Hatinya, matanya, semuanya tertuju kepada kita. Saudara, ini loh yang Tuhan itu, yang Tuhan mau. Doanya Salomo ketika mentahbiskan bait suci adalah, Tuhan, kiranya matamu dan hatimu tertuju di tempat ini, di tempat di mana korban dinaikkan. Bapak Ibu, biarlah hati kita, biarlah hati Tuhan, mata Tuhan tertuju atas hidup kita karena kita itu menjadi betaninya Tuhan. Kita itu menjadi tempat favoritnya Tuhan. Saudara, ingat gak ketika anak kita masih TK atau masih SD mereka outbound keluar kota, saudara, kemudian tukang fotonya itu motret, ya jepret. Anaknya belum pulang dari outbound, fotonya sudah digelar di sekolah, di halaman sekolah. Yang kita cari siapa? Bukan yang paling cantik di sekolah itu, bukan yang paling ganteng di sekolah itu, tapi yang kita cari adalah fotonya anak kita. Seberapapun fotonya gitu ya, ada 3, ada 5 dibeli kabeh. Kan gitu, bener kan? Mau dia posisinya lagi mangap, mau dia posisinya lagi ngantuk di bis, dibeli kabeh. Karena apa? Karena itu anak kita. Mata kita, hati kita tertuju di situ. Saudara, ini di antara banyak foto, ratusan foto, kita cari mana ya anakku ya, mana ya anakku. Saudara, ada seorang ibu itu yang nyari, loh Pak, mana Pak fotonya anakku Pak? Iki ae lho Bu, luwih ganteng Bu, iki ae Bu ganteng. Mas yo ganteng lah duduk anakku yo mo, gitu. Ini namanya bakole kan, kepingin dang cepet laris, kepingin dang laku semua, gitu. Saudara, hati Tuhan, mata Tuhan itu tertuju pada kita. Biarlah kita itu menjadi tempat favoritnya Tuhan. Karena kita mengasihi Dia. Ketika di hidup kita, Tuhan itu bisa rest, bisa beristirahat, bisa merasakan sesuatu ketenangan. Karena kita jadi tempat favoritnya. Saudara, ini yang kita lihat. Kalau kita, kemudian yang kedua, Betani itu menjadi tempat Yesus disambut sebagai Raja. Di mana Yesus dieluk-elukan sebagai Raja ketika perjalanan dari Betani ke Yerusalem. Dia disambut, dia dieluk-elukan, Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita baca ayatnya dalam Markus 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka.
Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Bapak Ibu, ini di Betani ini, walaupun kampung, tapi di situ Yesus itu dielu-elukan sebagai raja. Saudara, kadang-kadang mungkin kita minder ya, kita mungkin minder. Tuhan, pendidikanku itu enggak tinggi. Tuhan, aku itu orang sederhana, gitu ya. Mungkin kita enggak punya rasa percaya diri. Betani itu kampung, tapi Tuhan suka. Karena di Betani itu nama Yesus itu ditinggikan sebagai raja. Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, isi doa kita itu apa? Isi penyembahan kita itu apa? Ya bolehlah sekali-sekali minta pada Tuhan, Tuhan ini tanggal tua. Ingat ya Tuhan, ini sudah tanggal tua. Lah udahlah wis cukup itu aja. Tuhan udah ngerti lah kalau di kode seperti itu. Nah udah, jangan 1 jam itu doanya tanggal tua Tuhan. Berkati aku, beri gini, beri gitu, berkati aku. Udahlah, cukup di kode 1 kalimat aja Tuhan udah ngerti. Saudara, tapi isi worship kita itu apa? Isi penyembahan doa kita itu apa? Ketika doa kita itu kita mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Rajaku. Aku memuliakanmu, aku meninggikanmu. Saudara, isi doa kita, penyembahan kita itu adalah pengagungan. Bapak Ibu, sekalipun kita adalah orang sederhana, mata Tuhan, hati Tuhan tertuju pada kita. Bukan karena kita kaya, pinter, cantik, favorit, terkenal. Tapi karena hati kita itu memiliki pengagungan kepada Tuhan. Maka Tuhan hatinya akan tertuju pada kita. Sekalipun orang katakan kamu iki kampungan, seleramu selera desa gitu. Kamu itu latar belakangnya pendidikan rendah. Sekalipun orang merendahkan kita, dan memang mungkin latar belakang kita bukan orang terpelajar, bukan orang kaya dan lain sebagainya. Tapi kita bisa menjadi tempat favoritnya Tuhan. Ketika doa kita, penyembahan kita berisi pengagungan demi pengagungan, pengaguman kepada Tuhan. Kita mengagumi Dia. Kita meninggikan Dia. Ini yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, di Betani ini, Yesus memiliki sahabat. Yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka itu tinggal di Betani. Sahabatnya Yesus ada di Betani. Bapak Ibu, kita memposisikan Tuhan Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Ya, memang. Tapi dalam hubungan, berbicara relasi hubungan, dialah kita itu memposisikan Tuhan itu sebagai seorang sahabat. Sahabat itu apa Bapak Ibu? Sahabat itu tempat kita berbagi. Bukan hanya berbagi suka, bukan hanya berbagi duka, tapi juga berbagi sukacita. Saudara, itu kan sahabat. Bukan hanya tempat kita curhat aja, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku, Tuhan begini, aku pengen sembuh, Tuhan begini, Tuhan begitu. Bukan hanya tempat curhat aja, ya, tapi juga tempat kita itu berbagi sukacita. Itulah sahabat, saudara. Jadi ketika hati kita bersukacita, kita pun membagikannya itu kepada Tuhan. Sahabat itu, saudara, kita punya waktu, kita menyediakan waktu buat sahabat. Saudara, itulah sahabat. Sesibuk-sibuknya kita, kalau sahabat itu udah nelpon, kita itu akan sediakan waktu. Karena apa? Sahabat.
Apapun akan kita lakukan karena apa? Sahabat. Saudara, ketika Allah mau membinasakan kota Sodom dan Gomora, Tuhan itu mampir dulu ke Abraham, ke kemahnya Abraham. Kemudian Tuhan itu ngomong, apakah aku akan menyembunyikan hal ini dari Abraham? Dan Tuhan ngomong ke Abraham, rencananya mau membinasakan kota Sodom dan Gomora. Jadi Bapak Ibu, seorang sahabat itu tempat berbagi. Tuhan berbagi hatinya dengan kita, sukacitanya dengan kita, kehendaknya dengan kita. Lah, kalau kita mengatakan Yesus sebagai sahabat, sudahkah kita itu menyediakan waktu? Ketika Tuhan mau berbicara pada kita menyediakan waktu. Enggak buru-buru. Ya Tuhan, aku tergesa-gesa. Hari ini aku super sibuk. Bukan seperti itu. Tapi kita sediakan waktu untuk dia berbicara, ngobrol. Saudara, itu yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia tahu Tuhan itu mengunjungi kemahnya, apa yang dilakukan Abraham? Bukan hanya mempersilahkan dia duduk, dikasih es teh manis, enggak. Tapi dia suruh istrinya untuk masak, untuk menjamu. Bapak Ibu masak ya, beleh dulu, menyembelih dulu, dombanya disembelih lah. Itu kan makan waktu lama, 1,5 jam menyembelih, bakar sate atau dibuat gulai atau apa. Lama, prosesnya lama. Sengaja dibuat begitu supaya apa? Supaya Abraham bisa ngobrol dengan Tuhan. Sengaja dibuat lama ini proses masaknya supaya bisa ngobrol dengan Tuhan. Gak cuma dikasih es teh manis. Lah dikasih es teh manis, Ruth udah esnya habis, tehnya habis, udah ya pamit pulang. Udah begitu. Saudara, bukan seperti itu. Tapi Tuhan tunggu ya Tuhan, aku mau menyediakan hidangan. Dan dia suruh Sarah untuk menyediakan hidangan. Dan itu butuh proses. Memang prosesnya lama supaya mereka bisa komunikasi, interaksi. Bapak Ibu, Tuhan itu ingin interaksi dengan kita dari hati ke hati. Kalau namanya sahabat itu seperti itu. Tuhan itu ingin mencurahkan isi hatinya pada kita. Tapi kitanya aja yang gak punya waktu, kitanya aja yang terlalu sibuk. Ayo toh Bapak Ibu sediakan waktu. Kalau kita mengatakan Tuhan sahabat kita, sediakan waktu. Kapan waktu yang bagi Bapak Ibu itu waktu berkualitas, kapan? Ada orang itu pagi hari, waktu kualitasnya sama Tuhan. Ada orang itu di malam hari, udah ya Tuhan, setelah semua urusanku sudah selesai, aku sudah ndak kemerungsung, hatiku udah tenang, nah ini saatnya aku dengan Engkau. Ya enggak apa-apa, tapi yang penting jangan diinterupsi sama HP. Itu yang paling penting. Saudara jangan diinterupsi sama apapun juga. Bapak Ibu ini kita menjadikan dia sahabat kita. Kita menyediakan waktu. Dan yang keempat, tempat Yesus diurapi dengan narwastu. Satu minyak yang berbau harum. Satu minyak yang murni, narwastu murni. Narwastu murni itu adalah penyembahan kita. Saudara, suatu worship penyembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dari hati yang tulus, dari hati yang merindukan Tuhan. Dari hati yang itu, yang rindu gitu. Aku kangen Tuhan, aku merindukan Engkau, aku kangen Tuhan, aku merindukan. Nah itu saudara narwastu itu. Jadi Bapak Ibu, hati Tuhan itu tertuju pada kita ketika kita itu memberikan narwastu. Satu penyembahan dari hati yang benar-benar kangen sama Tuhan, dari hati yang benar-benar rindu sama Tuhan. Bukan karena
Bukan karena lata, bahasa rohnya itu lata. Otomatis, autopilot, gitu bukan. Tapi karena kita benar-benar merindukannya. Ini diurapi dengan narwastu ini. Harum, wangi, murni. Kapan tahu terakhir kali kita itu menyembah Tuhan karena kita sangat-sangat kangen. Sangat-sangat rindu. Bukan karena kebiasaan dan rutinitas, tapi karena hati kita benar-benar rindu memberikan satu penyembahan yang aku kangen Tuhan, ini waktunya Tuhan. Saudara, dan kita benar-benar menikmati. Itu di mata Tuhan bagaikan kita itu menuangkan narwastu itu. Harum, wangi, mahal, dan murni. Saudara, Betani, di situ ada 4 hal itu. Tempat di mana mata dan hati Tuhan tertuju pada kita. Karena kita mengagungkan Dia sebagai Raja. Karena kita memperlakukan Dia sebagai sahabat kita. Karena kita memberikan kepadanya satu penyembahan yang harum, yang murni di hadapannya. Bapak Ibu, apapun juga latar belakang kita, mau latar belakang pendidikan tinggi, pendidikan rendah, kaya, miskin, atau latar belakang yang kelam sekalipun, biarlah saat ini kita pingin menjadi Betaninya Tuhan. Tempat favoritnya Tuhan. Sebagai kesimpulan, jadikan hidupmu sebagai Betaninya Tuhan. Perlakukan Yesus sebagai Raja dan sahabat. Berikan penyembahan yang tulus dan harum seperti narwastu. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran.
sediakan hidup kami, hati kami, untuk menjadi tempat Engkau bertahta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya